Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Informasi Geospasial. Nah, eh, ini untuk perkenalannya, saya Anggara Permana Sukma, NRP 23 2016 sebagai pewawancara, dan ada teman saya. Saya Setiawan, NRP 23 2014 006 sebagai narasumber. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, sebaiknya kita lihat video berikut ini untuk penjelasan lebih lengkapnya. Setelah itu kita masuk ke sesi tanya jawab. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan berbagai potensi sumber daya alamnya memerlukan penanganan yang baik dalam hal pengolahan informasi terkait dengan data geospasial. Berbagai langkah telah dilakukan pemerintah, diantaranya adalah dengan membuat berbagai peraturan terkait geospasial, mulai dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial yang kemudian diturunkan menjadi berbagai peraturan. Di antaranya, Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011, Peraturan Kepala atau Perka Badan Informasi Geospasial atau BIG Nomor 14 Tahun 2013, Perka BIG Nomor 2 Tahun 2012, Perka BIG Nomor 12 Tahun 2013, Perka BIG Nomor 11 Tahun 2013, Keputusan Kepala BIG Nomor 29 dan 30 Tahun 2013. Data geospasial mencakup lokasi geografis semua objek alam atau buatan manusia yang ada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi Indonesia. Seluruh data ini diolah menjadi informasi geospasial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, definisi dari informasi geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Dua manfaat besar dengan adanya informasi geospasial ini adalah untuk ketahanan dan keamanan nasional, serta untuk acuan dalam melaksanakan pembangunan. Demi terselenggaranya kegiatan informasi geospasial yang terkoordinasi dengan baik, maka melalui Perpres Nomor 94 Tahun 2011 dibentuklah Badan Informasi Geospasial atau BIG yang dipimpin oleh seorang kepala badan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala BIG dibantu oleh Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial, serta didukung oleh Sekretaris Utama dan Inspektur. Informasi geospasial dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu informasi geospasial dasar atau IGD dan informasi geospasial tematik atau IGT. Informasi geospasial dasar adalah informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama. Informasi geospasial dasar terdiri atas jaring kontrol geodesi dan peta dasar. Sedangkan informasi geospasial tematik adalah informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi geospasial dasar.
menghasilkan informasi geospasial yang valid dan berkualitas, tahapan pengumpulan data geospasial merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Pengumpulan data geospasial dapat dilakukan baik dengan peralatan yang berpatokan pada titik kontrol geodesi ataupun melalui survei dan wawancara. Pelaksana pengumpulan data geospasial dapat berasal dari Badan Informasi Geospasial, instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan orang atau swasta. Bagi pelaksana orang atau swasta, wajib mendapatkan sertifikat dari lembaga independen yang sudah diakreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Informasi Geospasial atau LPJIG. Selain itu, pelaksana pengumpulan data geospasial juga wajib mengurus perizinan ke instansi dan pihak yang berwenang jika terkait pada beberapa kondisi sebagai berikut. Pertama, dilakukan di daerah terlarang sehubungan dengan ketahanan dan keamanan nasional. Kedua, berpotensi menimbulkan bahaya baik terhadap pelaksana pengumpulan data geospasial, objek pengumpulan, dan lingkungan di sekitar objek pengumpulan data geospasial. Ketiga, menggunakan wahana milik pihak asing selain satelit, baik darat, laut, ataupun udara. Kemudian, data geospasial yang telah terkumpul diolah menggunakan perangkat lunak yang berlisensi dan atau bersifat bebas dan terbuka untuk menghasilkan informasi geospasial. Pengolahan data harus dilakukan di dalam negeri. Jika peralatan dan SDM tidak tersedia dan pengolahan data tidak bisa dilakukan di dalam negeri, maka setelah mendapatkan izin dari BIG, pengolahan data dapat dilakukan di luar negeri dengan memperhatikan unsur-unsur alih teknologi, peningkatan SDM dalam negeri, serta keamanan. Setiap orang dapat berkontribusi dalam tahapan ini dengan membangun, mengembangkan, dan atau menggunakan perangkat lunak yang bersifat bebas dan terbuka, serta akan mendapatkan insentif dari pemerintah atau pemerintah daerah yang bersangkutan. Bentuk insentif tersebut dapat berupa penghargaan, penilaian khusus dalam proses pengadaan barang atau jasa, pemberian kegiatan peningkatan SDM di bidang perangkat lunak, serta penyediaan sarana pengolahan data dan informasi geospasial. Informasi geospasial yang telah dihasilkan akan disimpan secara aman ke dalam beberapa bentuk, baik yang dicetak maupun disimpan secara digital. Setelah itu, informasi tersebut disebarluaskan secara umum melalui berbagai media, salah satunya adalah Inageo Portal, juga secara cetak ke berbagai pihak yang membutuhkan untuk digunakan sesuai tujuannya masing-masing. Mengingat pentingnya data dan informasi geospasial ini, maka diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat menjaga berbagai sarana maupun produk ini dengan baik. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 mengatur ketentuan terkait hal ini. Pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang tersebut dapat diancam dengan pidana kurungan maksimal 5 tahun ataupun denda paling banyak Rp1.250.000.000. Dengan terjaganya seluruh prasarana dan produk informasi geospasial, maka pembangunan di berbagai sendi kehidupan masyarakat akan dapat berjalan dengan lancar dan baik, menuju kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kali ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama itu, bagaimana penyelenggaraan informasi geospasial di Indonesia? Penyelenggaraan informasi geospasial di Indonesia itu dimulai sesuai dengan undang-undang dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, di mana
Undang-undang ini menyatakan tentang informasi geospasial sebagai penyelenggaraannya dilaksanakan oleh BIG dan menjadi referensi tunggal eh, sebagai badan pemetaan di Indonesia. Terus ini ada yang bertanya dari teman-teman. Mungkin ini pertanyaan dasar ya. Kalau jenis peta itu ada berapa gitu? Jenis peta itu terbagi menjadi dua, yaitu sebagai peta dasar, peta informasi geospasial dasar dan peta informasi geospasial tematik. Di mana peta informasi geospasial dasar ini contohnya adalah RBI, sedangkan contoh peta dari informasi geospasial tematik ini contohnya peta-peta yang berkaitan dengan tujuan tertentu, misalnya seperti peta curah hujan, peta kerawanan bencana seperti dan lain-lain seperti itu. Lalu cara mendapatkan peta digital itu seperti apa? Peta digital sebetulnya cara mendapatkannya cukup mudah, yaitu dengan mengunduhnya langsung dari laman web yang tersedia di internet seperti itu. Contohnya adalah tanah air indonesia.government.id. Itu juga bisa. Nah, kan tadi udah pertanyaan itunya. Nah, kan tadi itu data informasi geospasial itu dikumpulkan atau dikelola oleh BIG. Nah, cara penyebar luasan informasi geospasial oleh BIG-nya itu seperti apa begitu? Data informasi geospasial akan disebarluaskan oleh BIG kepada masyarakat, baik secara elektronik maupun atau secara digital maupun secara bentuk cetak ya seperti itu. Kemudian dalam model elektronik peta dapat berupa peta informatif, peta multimedia, serta peta model 3 dimensi atau 3D. Dalam bentuk cetak, peta dapat berupa lembaran-lembaran tabel informasi berkoordinat seperti itu. Lalu kalau untuk jenis pemanfaatan informasi geospasial itu bagaimana ya? Jadi pemanfaatannya itu cukup banyak untuk informasi geospasial ini, yaitu dapat memberikan dukungan dengan ketersediaan data informasi geospasial pada bidang yang bermacam-macam. Contohnya pelaksanaan pemetaan, kemudian ada pada penanggulangan bencana, kemudian pengelolaan transportasi, perencanaan fasilitas air, oil dan gas, serta mungkin listrik, kemudian pertanian dan bidang kehutanan, kemudian pengolahan sumber daya alam, kemudian pembangunan ekonomi, serta penggunaan serta penanganan lingkungan seperti itu. Jadi cukup banyak juga ya pemanfaatan informasi geospasial. Ya betul, cukup banyak. Nah, kan di informasi geospasial yang dikelola BIG itu ada, kalau kedengar-dengar itu ada rencana pemanfaatan atau pembuatan one map atau satu peta tuh yang dikelola. Nah, untuk proyek satu peta itu bagaimana ya? Untuk kebijakan satu peta itu. Percepatan kebijakan satu peta ini sebetulnya terdiri dari 3 kegiatan ya. Yang pertama adalah kompilasi data informasi geospasial tematik, di mana
Eh, kom- kompilasi ini berarti mengumpulkan atau merangkum informasi geospasial tematik yang dimiliki oleh kementerian atau lembaga-lembaga terkait di seluruh Indonesia. Kemudian kegiatan nomor 2 adalah integrasi data informasi geospasial tematik yang terhadap peta dasar melalui proses verifikasi. Verifikasi informasi geospasial ini harus didasarkan pada peta dasar yang parameternya sendiri ada 5, yaitu kelengkapan data, kemudian konsistensi logis, akurasi posisi, akurasi tematik, akurasi temporal. Yang terakhir adalah kegiatannya merupakan sinkronisasi dan penyelarasan antar data informasi geospasial tematik yang telah dikumpulkan tersebut. Jadi, peta-peta yang sudah diintegrasikan kemudian selanjutnya akan dilakukan sinkronisasi, di mana proses ini dilakukan dengan mengumpulkan, dengan menumpang tindihkan atau membuat overlay terhadap peta-peta tematik yang tersedia sehingga menjadikannya sebuah data informasi yang lebih informasinya yang memuat lebih banyak seperti itu. Jadi proses one map atau kebijakan satu peta ini sedang terus dilakukan ya. Ya, betul. Seperti itu. Nah kan kita udah cukup banyak nih berbincang. Ya. Ada nggak kesimpulan atau mungkin saran lah tentang khususnya tentang kebijakan satu peta ini begitu? Kesimpulan dari perbincangan kita adalah agar bisa digunakan ada peta yang informasi geospasial yang tersedia sekarang supaya bisa digunakan oleh daerah ataupun masyarakat, maka data-data kebijakan satu peta ini harus bisa dengan mudah diakses dan diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Dalam konteks ini adalah jaring informasi geospasial nasional yang nantinya diharapkan dapat mengkonek 57 kementerian dan 4 lembaga yang ada, serta 34 provinsi, 514 kabupaten kota, dan juga perguruan tinggi yang membutuhkan informasi tersebut. Seperti itu. Ya, baik mungkin cukup segitu perbincangan kita kali ini. Ya. Mungkin kalau ada saran atau pertanyaan bisa ditanyakan langsung di kolom komentar. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.